Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaquna as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang kita rasakan, kita nikmati sampai detik ini, dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya satu demi satu. Tapi kita tahu bahwa setiap kali kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan lebih banyak lagi nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika membahas tentang firman Allah di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wa taba'atsum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan menghubungkan atau menggabungkan anak cucu itu mereka nanti. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, idza dakhala rajul jannata sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Ketika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, maka dia akan menanyakan di mana orang tuanya, di mana istrinya, dan di mana anaknya. Fayuqal innahum lam yablughu darajatan. Maka ada yang menjawab, mereka ada di surga ini, tetapi amal mereka tidak sampai ke derajatmu. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, dan anak cucu mereka ada di bawah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi qad amiltu liwalahu. Ya Allah, saya melakukan amal soleh itu bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk mereka. Maka jawaban ini membuat Allah ridho, kemudian memerintahkan agar anak dan istri yang ada di surga tingkatan bawah itu dinaikkan, kemudian dikumpulkan bersama bapak dan suami mereka di satu lokasi. Coba kita fahami penjelasan ini. Idza dakharul jannata, jika seorang laki-laki masuk ke dalam surga. Jadi apa yang dia yakini di dunia ini sekarang sudah menjadi nyata, dia sudah masuk ke dalam surga. Ini sesuatu momentum atau peristiwa yang luar biasa, karena surga itu sendiri pada dasarnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ketika Rasul ditanya tentang surga itu apa, Rasul mengatakan ma'ainun ra'at wala udunun samiat wala khattara ala qalbi basar. Surga itu keindahannya belum pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi kalau orang yang dari kota macet cuma lihat gedung-gedung, tiba-tiba dibawa ke Batur sini, perjalanan dari Wanayasa naik turun melihat pemandangan yang luar biasa indah. Saya pernah punya keponakan dari Kalimantan, namanya lihatnya cuma hutan sawit gitu ya. Begitu saya ajak ke Tawangmangu yang pemandangannya mirip dengan sini, naik turun, kemudian ada pemandangan hutan, kemudian ada kebun-kebun sayur, itu dia mengatakan ini seperti lukisan. Terus mengatakan, oh indahnya seperti di surga. Enggak.
seindah-indahnya pemandangan batur, surga akan berlipat lebih indah, karena keindahan surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udunun sami'at, sedangkan suara yang nanti didengarkan di surga itu, kita juga belum pernah mendengarkan suara model begitu, itu belum pernah. Jadi kalau anak-anak muda sekarang dengarkan lagunya Sabian, kemudian suaranya merdu, oh ini angelic voice, suaranya seperti malaikat dari surga. Enggak. Yang ngomong gitu karena belum pernah ke surga, makanya menganggap itu sudah merdu. Iya, itu merdu ya. Tapi suara di surga itu belum pernah didengar oleh telinga manusia. Termasuk kenikmatan dan kelezatan yang ada di surga itu belum pernah terbayangkan dalam pikiran manusia. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, akal belum pernah membayangkan. Berarti kan kita nggak bisa menjangkau sebenarnya. Tapi kita bisa meyakini. Nah, salah satu bentuk keyakinan itu adalah kita bangun pagi di tempat yang dingin ini. Saya nggak bayangkan ternyata mayoritas yang sholat pakai jaket padahal penduduk lokal gitu loh. Nah, Anda yang di sini tiap hari aja ternyata masih pakai jaket. Ya. Kalau kita mau mengikuti hawa nafsu, kita tinggal di rumah, tetap tidur, pakai selimut yang hangat. Jadi kalau kita memutuskan ke sini karena kita ingin melakukan amal soleh untuk bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah dan mudah-mudahan dimasukkan ke surga. Yang kita sendiri sebenarnya tidak menjangkau gitu loh. Akal kita nggak pernah memikirkan itu, telinga kita belum pernah mendengarnya, dan kemudian mata kita belum pernah melihatnya. Tetapi kita bisa meyakininya. Dan ketika orang masuk surga, berarti keyakinannya kan menjadi kenyataan. Berarti kan keyakinannya menjadi kenyataan. Anda bisa bayangkan bagaimana orang masuk surga, tempat di mana semua kenikmatan itu berada pada level paling tinggi. Logikanya adalah orang kalau masuk surga itu langsung pengen menikmati semua kenikmatan itu. Logikanya begitu. Orang di dunia direwangi capek-capek agar bisa masuk surga, sekarang sudah masuk surga. Yang belum pernah terlihat mata sekarang melihatnya, yang belum pernah telinga mendengar sekarang betul-betul mendengarnya, yang belum pernah membayangkan sekarang terpampang di depan mata. Logikanya ya tinggal menikmatilah hasil atau buah dari perjuangan seumur hidup kok. Tapi yang dilakukan dalam riwayat ini bukan begitu. Ketika orang itu masuk surga, yang pertama ditanyakan adalah di mana keluarganya? Istri saya di mana ya? Anak saya di mana ya? Ini menunjukkan bahwa mereka pada waktu di dunia itu memang kerap melakukan perbuatan bersama-sama. Apa-apa dinikmati bersama. Jadi kalau menikmati sesuatu sendirian tuh jadi tampak aneh gitu loh. Terbiasa makan bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, menikmati keindahan pemandangan bareng, ngeteh bareng. Jadi sekarang begitu masuk surga kok pengen sendiri. Jadi aneh. Jadi justru riwayat ini menggambarkan tentang makna kebersamaan dalam keluarga. Tadi kemarin sudah saya bahas bahwa orang yang berjuang untuk keluarga dibela-belain sampai nggak bareng setiap hari itu kan perjuangan yang sangat berat. Saya nggak tahu ya di Batur ini, tapi ada loh bapak-bapak sama ibu-ibu atau anak-anak menikmati kenikmatan dunia yang sedikit, yang cuma 2-3 tetes saja itu sampai bela-belain istri dan anaknya itu tidak diajak. Dengar kabar tetangga sebelah ada pasar malam gitu, bisa-bisanya berangkat sendiri bapak-bapak itu, ibunya nggak diajak. Lah kok dewe to Pak, bapak ibu rambut jak, engko ndak kon kok ke rambut nenek misalnya ini. Aromanis itu kan namanya rambut nenek. Engko ndak malah neko-neko kon numpuk kamu diputer wis benyang omah wae gitu ya. Atasnya pasar malam loh, jenengane orang ngajak bojo, orang ngajak anak. Orang masuk surga loh untuk menikmati golek bojone sik. Alangkah bedanya orang yang paham agama dengan tidak paham agama. Jadi sekarang salah satu cara untuk mengukur apakah keluarga kita baik atau tidak baik adalah nek bareng-bareng kumpul ki penak apa ora. Nek bapak sama ibu duduk ngeteh bareng, ngobrol bareng kuwi penak apa ndak? Karena beberapa suami istri nek ngumpul malah padu tok enenge gitu loh. Anak sama bapak itu nek ngumpul malah padu. Padahal kalau kita calon penghuni surga, harusnya kita menikmati kumpul-kumpul bareng. Maka surga itu tempat di mana kenikmatannya paling tinggi, dan salah satu perilaku penduduk surga adalah duduk berkumpul dan ngobrol. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Mereka berhadapan-hadapan, kemudian ngobrol.
Jadi kalau Anda pengen menikmati rumah tangga yang baik, Anda bisa mengukur keluarga saya kalau kumpul ngobrol atau malah bertengkar gitu aja. Nek ngobrol berarti keluarga Anda termasuk ciri-ciri keluarga yang baik. Nek bertengkar berarti tidak baik. Kalau keluarga saya nggak pernah bertengkar, Ustaz, alhamdulillah. Tapi juga karena nggak pernah ngumpul, mau bertengkar sama siapa? Itu musibah gitu loh. Yang satu di Jakarta, yang satu di sini, mau mana bertengkarnya? Itu bukan yang baik. Sekaligus riwayat ini menunjukkan bahwa kalau kemarin kita cerita orang masuk neraka itu berarti kerugian yang nyata, ala dzalika husnul mubin, ketahuilah kalau orang masuk neraka itu rugi karena mereka tidak akan bersatu di satu tempat. Mereka akan diletakkan di tempat mana dosa yang paling dominan yang dilakukan masing-masing. Tapi kalau masuk surga, riwayat ini mengatakan awalnya anak sama istrinya itu di tempat surga yang bawah. Levelnya berbeda dengan bapak yang di atas, tetapi Allah kemudian mengumpulkan mereka di satu lokasi. Jadi orang yang masuk surga, satu keluarga masuk surga, itu meskipun pada awalnya bukan di satu lokasi, suatu saat akan dikumpulkan di satu tempat. Itu rahmat dari Allah. Termasuk juga dalam riwayat ini menunjukkan bahwa dalam konteks membangun keluarga sakinah, ketika seorang bapak atau seorang ibu melakukan sebuah kebaikan atau ketaatan kepada Allah, niatnya bukan semata-mata menjalankan perintah Allah, tetapi niatnya juga memberikan contoh bagi anaknya. Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, ya Rabbku, sungguh aku melakukan kebaikan bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk mereka. Maaf, adzan subuh seperti ini. Kemudian bapak-bapak bangun berangkat ke masjid. Anda sedang menjalankan perintah Allah untuk sholat. Tetapi dengan sholatnya Anda itu, anak melihat. Jadi nanti kalau suatu saat Anda mengatakan, nah itu sudah adzan, yuk ke masjid bareng sholat, akan jauh lebih mudah daripada bapak yang cuma nyuruh anaknya sholat tapi dia nggak sholat. Ada seorang ibu yang hari ini ketemu sama temennya, dulu utang uang katanya 3 minggu, sudah 3 tahun belum bayar. Ada nggak kayak gitu di sini? Ya, ada orang datang nangis-nangis butuh pinjaman uang, kemudian kita bilang saya nggak punya uang, ada buat bayar anak sekolah nanti bulan Juni, April, Mei, Juni, 3 bulan. Bayarnya masih nanti pas masuk sekolah, akhir Juni, awal Juli. Nah uangnya tak tabung. Nah, tapi itu bukan uang untuk dipinjam-pinjamkan. Enggak apa-apa Mbak, saya pinjam 3 bulan saja, syukur sebelum 3 bulan tak kembalikan. Tolonglah Mbak, saya betul-betul kepepet, butuh. Kalau kamu menolong saya, ini akan saya ingat seumur hidup saya Mbak. Saya akan doakan Mbak di setiap sholat-sholat saya. Namanya wong arep njilih iki lamis tenan kok gitu. Akhirnya ibu ini mengasih pinjaman sama tohnya, tenan ya Mbak, sebelum 3 bulan kembali ya. Nanti kalau tidak kembali saya bisa bertengkar sama suami loh. Ini uangnya suami, suruh nabung karena buat bayar biaya sekolah. Iya Mbak, insya Allah. Nah kok 3 bulan berjalan, diparani yang omahe ora ono, ditelepon ora diangkat, ditakoke jarene pindah nyang bulan gitu. Akhirnya suami marah-marah, wong dikei duit disimpen gue bayar sekolah, gue nek ora bayar dianggap tidak jadi mendaftar, dianggap mundurkan diri kok. Mbok jileke kancamu. Dan namanya nulung katanya kemarin sebelum 3 bulan dikembalikan. Sekarang ketemu setelah 3 tahun tuh ketemu. Bayangannya apa? Tak jambak, tak onek-onek, tak banting. Menungso siji iki mari aku padu karo bojoku. Begitu dia ketemu sama temannya, dia sedang bawa anaknya yang kecil. Tek, dia ingat, anakku kan tidak tahu tentang urusan orang dewasa, baru 3 tahun kok, nggak ngerti masalah pinjam meminjam, nggak ngerti. Taunya dia kalau aku ketemu temanku langsung tak marah, kemudian tak pukul, dia menganggap ibunya orang jahat, dia nggak tahu. Makanya begitu ketemu sama temannya tadi, yang keluar bukan pukulan, bukan makian, bukan bantingan, tapi dia senyum, mengatakan, piye kabare? Assalamualaikum, piye kabare? Waalaikumsalam, apik Mbak. Nek eneng duwite ya ndang dibalekke. Wong nek men ngomongi 3 sasi kok.
Nanti 3 tahun wong Islam sing dicekelke omongane. Niat untuk menampar, niat untuk membanting, niat untuk ngomel-ngomel tadi jadi tidak muncul. Karena apa? Aku nggak bawa anak, aku ngonek-ngonek ke koncoku, meskipun benar karena itu uangku yang tidak dikembalikan sampai 3 tahun. Tapi anakku kan nggak tahu urusan orang tua. Jadi nanti kalau aku melakukan perbuatan itu, berarti anakku akan menganggap aku ibu yang jahat. Ibu ketemu temannya langsung dibanting, langsung dimaki-maki. Berarti pada saat ini si ibu ini sedang melakukan kebaikan bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anaknya. Untuk diri sendiri dia belajar bersabar, belajar memaafkan. Untuk anaknya dia memberikan contoh agar tidak gampang emosi. Jadi orang tua itu kalau melakukan ketaatan kepada Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga menjadi contoh kebaikan bagi anak-anaknya. Ini yang nanti akan membuat Allah ridho. Ini yang akan membuat Allah mempertemukan keluarga yang berserak-serak itu untuk nanti bersatu di satu lokasi. Jadi kerinduan untuk masuk surga bersama-sama itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ada satu kisah menarik, yu'ta bi asadinasi yaumal qiyamati min ahlin nar. Besok di akhirat akan didatangkan di hadapan Allah manusia yang hidupnya paling nikmat. Manusia yang hidupnya paling nikmat. Saya nggak tahu manusia yang paling nikmat itu seperti apa bayangannya. Mungkin sebelum lahir saja sudah ngetoknya duit. Ada loh Pak, bayi itu urung lahir saja wis ngetoknya duit itu banyak dan nilainya miliaran. Begitu dia ditanam Allah di dalam rahim ibunya, kemudian ibunya sadar dia hamil, ibunya langsung dapat kontrak membintangi iklan susu ibu hamil. Jadi anaknya belum lahir loh, gara-gara di ibunya hamil, ibunya dapat kontrak. Dan sekali kontrak itu kalau yang ditayangkan di TV nilainya bisa miliaran, bisa ratusan juta. Begitu lahir, maaf, langsung anaknya itu disuruh membintangi iklan tentang sabun bayi, sampo bayi, minyak minyak untuk bayi, minyak kayu putih atau minyak telon dan macam-macam. Ini bayi dong sekolah loh ngetoknya duit miliaran. Ayo dulu nanti mati dong tahun nyekel duit 1 miliar gitu loh. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, ada di dunia ini ada. Ya, anaknya artis-artis itu tuh belum sekolah wae nilainya tabungannya sudah bisa miliaran karena sama orang tuanya kontrak itu kemudian ditabung. Tapi dia calon penghuni neraka. Fa yusbahu bin nari sibghatan, kemudian dicelupkan di neraka satu celupan. Satu celupan dimasukkan ke neraka, kemudian ditarik. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, orang yang waktu di dunianya paling nikmat tapi calon penghuni neraka. Ya ibna Adam, hal maro bika na'imun qattu wal ra'aita khairan qattu. Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat keindahan? Dan apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Ini orang paling nikmat sedunia. Jadi itu pertanyaan yang aslinya hanya sebagai jebakan. Karena apa? Gak mungkin lah orang hidupnya paling nikmat di dunia belum pernah melihat keindahan, belum pernah merasakan kenikmatan. Tapi Allah bertanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah melihat keindahan? Wong salah satu hobinya orang kaya itu jalan-jalan. Orang yang tidak kaya tapi bisa jalan-jalan itu ya salah satunya ustadz, karena diundang isi pengajian di sana-sana gitu loh. Saya pernah ke Kalimantan ketemu sama teman saya kerja di Bea Cukai di Kalimantan sana. Saya bilang, wah kamu sukses ya bisa kerja Bea Cukai sampai di Kalimantan. Kata dia, ya sukses kamu kamu pergi ke sini aja malah dibayari naik pesawat gitu. Nanti di sela-sela ngisi pengajian sama panitia diajak ke tempat-tempat lokasi wisata itu. Ya sukses kamu. Tak pikir benar juga ya gitu. Saya nggak perlu keluar uang untuk bisa melihat pemandangan-pemandangan indah. Sementara banyak orang nabung hanya untuk melihat pemandangan indah. Oke. Nah, ketika kita membicarakan tentang orang yang paling nikmat ini, kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu pernah melihat keindahan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah belum pernah. Anda bisa bayangkan,
Orang yang waktu dunia paling nikmat, tapi begitu kenikmatan dibandingkan dengan neraka satu celupan, dia mengatakan, saya belum pernah melihat keindahan sama sekali, saya belum pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Setelah itu didatangkan di hadapan Allah bi asyadin nasi wa huwa min ahlil jannah. Setelah itu didatangkan orang yang hidupnya paling menderita. Saya nggak tahu juga yang paling menderita seperti apa. Apakah yang sekarang ada di campnya kaum muslimin di Cina sana? Begitu dia dicelupkan ke surga satu celupan, karena dia selalu menghuni surga, Allah bertanya kepada, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Apakah kamu pernah melihat sebuah kepedihan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah belum pernah. Jadi ini logikanya kan nggak nyambung. Orang yang waktu di dunia paling nikmat, ketika merasakan neraka satu celupan, rasa itu hilang semua. Dia mengatakan, demi Allah saya belum pernah merasakan kenikmatan dan belum pernah melihat keindahan. Sedangkan orang yang waktu di dunia paling menderita, begitu dimasukkan ke surga satu celupan, dia juga lupa rasanya menderita itu. Begitu nikmatnya surga, sampai satu celupan di surga membuat dia lupa penderitaan seumur hidupnya. Itu yang kemarin kita bahas. Saya dulu melogika ini susah, gimana ya? Orang waktu dunia paling nikmat saja, itu ketika merasakan neraka satu celupan, lupa kok rasa nikmatnya. Gimana yang menjelaskan orang yang waktu di dunia paling menderita, begitu masuk surga satu celupan, lupa kok penderitaannya. Sampai ketemu hadis kemarin itu. Perbandingannya surga neraka itu nggak ada. Tapi kalau mau dibandingkan juga, itu seperti orang yang memasukkan jarinya ke laut, kemudian menarik kembali. Nah, surga itu cuma 2 tetes, 3 tetes yang ikut di jarinya, neraka atau surga atau akhirat itu sisanya. Anda bisa membayangkan, ngerasake coklat paling enak sedunia 2 tetes, baru kok ngombe banyu asin sak laut, ya lali no rasane coklat yang satu yang paling enak sedunia itu. Sebaliknya, Anda mungkin dipukul, dicambuk gitu ya, tapi setelah itu Anda disuruh dinikmatkan sebanyak lautan itu, ya lupa lah rasa yang pernah dicambuk, pernah dipukul itu. Tapi ini kan hanya berlaku bagi orang yang meyakini. Kalau yang tidak meyakini kan cerita-cerita itu dianggap khayalan. Orang-orang PKI itu nganggap kayak ini tuh khayalan, rak mungkin. Makanya Anda temukan orang-orang nggak percaya kepada akhirat itu gara-gara dikasih uang 100.000 nasi bungkus gitu ya. Nanti so demo nganggo kaos jelek, kaos dipakai buat jagung rapatut. Ya Allah, regamu kur 100.000 lele. Demo bela pemimpin yang dolim, yang korupsi. Gitu loh. Sekarang kan banyak caranya begitu Pak. Ketika ada pejabat yang nggak bener gitu kan, nanti dia akan nyewa orang untuk berdemo, dikasih uang 100.000 nasi bungkus, ayamnya ayam negeri bukan ayam kampung gitu ya. Terus dikasih kaos gitu aja. Nanti kalau didatangi wartawan tuh lari, karena ketika ditanya kamu demo apa Pak, Raison jawab, mereka cuma buat teriak-teriak gitu. Ada loh orang cari makan dengan cara seperti itu. Bisa ya. Ada 2 calon lurah, yang satu sholat, yang satu tidak sholat gitu loh. Gara-gara yang tidak sholat itu ngasih 50.000, so milih yang tidak sholat. Neng wong kaya ngono kuwi modele gitu. Akhiratmu mbok ganti dengan 50.000 jajan bakso sak keluarga ra cukup. Parkirin ndak ngetokke duit dhewe. Itu kalau orang tidak percaya kepada akhirat itu jadi aneh gitu lah. Kalau orang itu adalah anak dan istri Anda atau suami Anda, kan jadi aneh Anda menjalani hidup ini. Wong pengennya masuk surga, mereka tidak percaya. Maka hari ini kita membahas, terus gimana caranya kita bisa kumpul ke surga itu? 1, Anda harus yakin surga dan neraka itu ada. Itu pertama. Nggak mungkin kita membicarakan tentang keinginan masuk surga kalau kita surga dan neraka saja nggak percaya. Makanya inilah yang dilakukan Rasulullah pertama kali Pak. Dulu waktu saya SD mendengar cerita Rasulullah itu merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah dalam waktu 25 tahun, itu menurut saya kelamaan. 25 tahun lama banget. Tapi ternyata untuk membangun peradaban 25 tahun termasuk cepat. Karena Indonesia sudah merdeka 75 tahun saja masih kayak gini-gini juga. Orang-orang kecil kalau salah itu hukumannya berat, orang gede loh utang anti triliunan malah dibebaskan, malah negara sing bayar.
Ya, ada artis yang anaknya nabrak orang sampai mati, nggak dihukum, nggak dipenjara kok. Ini sudah 75 tahun loh Indonesia merdeka. Gini-gini aja kok. Jadi 25 tahun merubah dari bangsa Arab jahiliyah menuju bangsa Arab yang beriman kepada Allah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu cepat untuk ukuran peradaban. Nah, bagaimana Rasul merubah masyarakat seperti ini? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Inna manazala awwala manazala min suratun minal mufassal fi dzikul jannah wan nar." Sesungguhnya ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surat-surat mufassal, surat-surat pendek yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Jadi Anda kalau membaca sejarah, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini diperintahkan Allah kepada umat Islam setelah peristiwa Isra Mi'raj. Anda harus ingat itu. Kalau nanti ada pengajian Isra Mi'raj, ustadznya akan menceritakan Isra Mi'raj, dan di akhir Isra Mi'raj Nabi membawa syariat bernama sholat 5 waktu. Anda tahu dalam sejarah Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-12. Jadi Nabi sudah berdakwah 12 tahun, umat Islam baru disuruh sholat 5 waktu. Tahun ke-10 Khadijah, istri Nabi, yang menjadi donatur utama dakwahnya Nabi, dan Abu Thalib, ya, paman Nabi yang melindungi Nabi secara sosial, ternyata meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan. Selisihnya sekitar 3 bulan. Nabi sangat bersedih. Dana tidak ada yang masuk. Kalau nanti ada yang ganggu Nabi, nggak ada lagi yang melindungi. Coba jenengan ngerti postingannya Abu Jandal, Denny Siregar tuh nek ngolok-ngolok uang orang Islam. Itu kita tuh kemeropok itu bahasa Solo. Tapi melaporkan mereka ke polisi nggak pernah diproses sampai sekarang. Berarti kan ada pihak-pihak yang melindungi mereka. Tapi coba kalau ada umat Islam yang melakukan satu kesalahan, kayak Habib Rizik misalnya, cuma ngumpul-ngumpul kayak gini loh, ini kayaknya harus ditangkap semua nih yang kayak gini nih, kalau ngumpul sebanyak, nggak ada yang pakai masker satupun. Habib Rizik ditangkap hanya karena menikahkan anaknya dan kumpul-kumpul orang. Nah, Abu Thalib itu seperti itu dulu. Jadi kalau Muhammad itu ada yang menjelek-jelekan, ada yang mau nangkap, yang nyerang, itu nggak bisa karena harus berhadapan dengan Abu Thalib dulu. Nah, sekarang meninggal. Maka Nabi mulai khawatir, umat Islam mulai terancam di Mekah. Mulai akan ada orang yang berani untuk main-main dengan Nabi. Maka Nabi jalan kaki dari Mekah ke Taif sekitar 60 kilo sama Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahkan Islam. Nanti kalau Islam diterima di Taif, umat Islam baru hijrah ke Taif. Dan di sana ditolak, Pak. Nanti Allah memberikan tempat hijrah namanya Madinah. Tapi waktu itu belum ketemu dengan Madinah. Bayangan Nabi, Taif lah tempat yang tepat. Begitu ditolak, Nabi itu bersedih sekali. Nah, untuk memberi hiburan Nabi yang bersedih, Allah kemudian memberikan hadiah dan penghiburan bernama Isra Mi'raj itu. Dan itu terjadi pada tahun ke-12. 1 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. 2 tahun di Madinah baru perintah puasa Ramadan dan zakat. Maka Nabi itu sepanjang hidup puasa Ramadannya cuma 7 atau 8 kali. Jadi perintah sholat pada Nabi berdakwah 12 tahun, perintah zakat dan puasa Ramadan itu pada saat Nabi berdakwah sudah 15 tahun. Haji itu diperintahkan setelah Nabi berdakwah 21 tahun. Pertanyaannya, 12 tahun itu Nabi menjelaskan apa? Sholat belum, puasa belum, zakat belum, haji belum sebagai rukun Islam. Ini keterangannya. Aisyah mengatakan yang pertama kali turun dari Al-Quran kemudian dijelaskan kepada umat Islam adalah surat-surat mufassal, surat-surat pendek yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Jadi selama 12 tahun Nabi cuma mengatakan yakinlah surga itu ada, neraka itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, akhirat itu ada. Di bulan balen 12 tahun. Begitu sahabat Nabi namanya Yasir dan istrinya Sumayyah ditangkap oleh orang kafir, disiksa. Mereka berdua adalah orang yang pertama kali mati untuk membela Islam, membela akidah Islam. Yang pertama kali mati itu pasangan suami istri, Yasir dan istrinya Sumayyah.
Nabi cuma mengirim utusan, tidak bisa membantu karena umat Islam waktu jumlahnya masih sedikit dan belum kuat. Bantuan Nabi apa? Doa. Sobron ala Yasir fa'ina mau'idakumul jannah. Sabar ya Yasir, kamu disiksa begini karena mengikuti aku jadi pengikutku. Tapi kalau kamu sabar, tempat kembalimu surga. Nah, karena yang diajarkan surga itu ada, neraka itu ada, Yasir dan Sumayyah percaya, maka itu sudah bantuan dari Nabi. Kamu dijamin masuk surga kok. Sabar. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Ini menunjukkan bahwa waktu itu yang diajarkan Nabi memang, misalnya kamu disiksa biar tenang, kamu sholat khusyuk gitu. Enggak, sabar. Karena apa? Kamu akan masuk surga. Tempat kembalimu ke surga. Jadi Bapak, maaf. Kalau Anda sebagai umat Islam tapi ternyata tidak yakin surga dan neraka itu ada, akhirat ada, ya percuma. Maka agar kita punya cita-cita masuk surga bersama keluarga, yang pertama kali apa? Anda harus mendidik anak dan istri Anda sebagai orang yang sama-sama yakin. Karena kalau sama-sama yakin surga dan neraka itu ada, nanti pembicaranya jadi nyambung. Ya, sudah adzan subuh. Terus suaminya bilang, makasih dibangunkan. Tapi nanti lain kali kalau bangunkan 1/4 jam sebelum subuh ya. Loh kenapa ya? Ya biar persiapan. Syukur bisa tahajud dulu bareng witir 1 rakaat sampai 3 rakaat. Tapi kalau tidak minimal nanti kalau bangun sebelum azan itu bisa jalan ke masjid, bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bukankah Rasul mengatakan rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Aku pengen dapat itu. Ya, besok tak bangunkan 15 menit sebelum adzan subuh. Coba suaminya nggak percaya kepada akhirat. Ya adzan subuh. Emang kenapa? Ya adzan kan kayak biasanya. Nggak sholat toh ya. Ngapain sholat? Apa kalau sudah sholat nanti ya kaya? Gitu loh. Ayah betul nggak sholat? Enggak. Orang masuk surga itu bukan karena sholat, tapi karena baik sama tetangga. Daripada sholat nanti nyuri sandal baru, mending kayak aku nggak sholat, tapi sama tetangga nggak pernah bertengkar. Loh, dia dengan kebodohannya yakin kok. Jadi Rasul itu meyakinkan surga dan neraka dulu selama 12 tahun. Setelah orang itu yakin surga ada, neraka ada, akhirat ada, mereka suruh sholat gampang, sedang minum minuman keras. Kemudian ada sahabat yang lewat mengatakan, sekarang sudah turun loh ayat tentang larangan minuman keras. Itu sisa minuman langsung dituang ke jalan kok. Mereka masuk ke rumah, simpenan minuman kerasnya itu dibawa keluar, kemudian dibongkar di acara-acara di jalan Madinah, sampai dalam sejarah terkenal banjir Homer di kota Madinah. Tapi nek orang sudah sholat, sudah pakai kerudung, sudah puasa, tapi yakinnya tentang surga neraka itu belum kuat. Anda lihat, koruptor itu ya kerudungan, sing hamil sebelum menikah ki ya kerudungan, sing pelakor ki ya kerudungan. Jadi strategi yang dilakukan Rasulullah adalah meyakinkan surga itu ada, neraka itu ada. Dan orang-orang yang yakin itulah yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ini ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda bagi orang yang yakin. Jadi kalau dia tidak yakin, dia tidak akan bisa menangkap tanda-tanda itu. Buat istri Anda yakin, anak Anda yakin. Jadi yakinkan hidup itu dengan cara yang bertakwa, yang benar. Nanti kalau Allah ngasih kekayaan ya kita bersyukur, kalau Allah ngasih kemiskinan ya kita bersabar. Bukan istri yang kudu sugih. Tapi istri yang ketika melepas suaminya mau berangkat ke kerja misalnya, Mas nyambut gawe sing tenanan, golek sing halal. Sadurunge dadi bojomu wis kulino poso Senin Kamis. Dadi nek mengko kowe golek usaha tekan ngomah kok hasil ra akeh, tak lanjutke poso Senin Kamis ora masalah. Enggak usah harus nyari uang yang banyak kalau ternyata caranya tidak benar, karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal itu tempatnya di neraka. Aku enggak sanggup dengan api neraka ya, tapi kalau sekedar puasa Senin Kamis dilanjutkan aku masih sanggup. Ingat ya, cari uang tapi yang halal.
Itu kan beda toh dibandingkan Anda punya istri arep nyang ndi? Kerja. Golek duit sing tenanan. Iya, nek ra ndang duit rasa mulih ngono lho. Kan ana wong wedok model kaya ngono kuwi. Rasa mulih tenan, golek liyane sing salehah ngopo? Rapate ayu kemayu gitu loh. Kenapa? Jadi dukungan dalam keluarga itu dimulai ketika istri Anda, anak Anda sendiri sebagai pemimpin keluarga itu adalah orang-orang yang beriman. Sebab kalau tidak, nanti mesti terjadi benturan. Anda tahu nggak Nuh sama Lut itu dulu ketika menikah tidak ada masalah, ketika belum menjadi nabi. Jadi ketika belum menjadi nabi, Nuh sama Lut itu sama istri-istri mereka baik. Karena yang dibicarakan urusan dunia, jalan-jalan, makan, bangun rumah, beli mobil, adegan seksual di atas ranjang. Begitu Nuh dan Lut menjadi nabi, mengajarkan istrinya keimanan, istrinya tidak beriman. Dan karena tidak beriman itu setiap hari bertengkar, akhirnya Allah memisahkan mereka. Makanya ayat yang menyuruh kita untuk masuk surga bersama-sama, menyelamatkan dari api neraka itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas, bukan wahai manusia. Padahal manusia kan berkebutuhan untuk selamat dari api neraka, tapi Allah membangunnya bukan ya ayyuhannas wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang yang tidak beriman kepada surga neraka tidak akan percaya dan tidak akan melakukan amalan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, artinya apa? Kamu beriman, istrimu beriman, anakmu beriman. Ketika dalam keluarga itu semuanya beriman, ngomong tentang surga neraka nyambung, tapi kalau tidak. Saya ketemu seorang ibu yang pengajian. Setelah pengajian dia memutuskan pakai jilbab untuk menutupi auratnya. Dia ngomong sama suaminya, "Mas, mulai hari ini aku mau pakai jilbab." Kata suaminya, "Kenapa harus pakai jilbab? Bajunya longgar-longgar. Aku dulu pun nikahi kamu karena kamu itu cantik dan seksi." Jelas seksi yang menarik hasrat nafsu seksual, bukan seksi pembangunan, apalagi seksi rohani gitu loh. Nah sekarang kalau kamu pakai jilbab itu tertutup. Jangan, enggak, aku mantap berjilbab. Pokoknya aku bilang jangan. Kalau kamu tetap pakai jilbab, jangan salahkan kalau aku selingkuh. Dan selingkuh betul suaminya. Enggak nyambung ketika yang satu ngajak yang baik, yang satunya. Ada yang kerja di bank konvensional, ada riba. Terus dia ngomong sama istrinya, "Dek, aku mau keluar dari pekerjaan." Ternyata itu kata Pak Ustadz riba. Riba itu dosanya ngeri banget. Riba itu dosa yang paling ringan, itu seperti berzina dengan ibu kandung dan lebih berat. Aku mau keluar, Dek. Istrinya ngomong, "Lah buat apa? Nanti kalau kamu keluar terus kita bagaimana? Rumah kita cicilannya mau dibayar pakai apa? Motor kita pakai apa? Mobil kita pakai, sekolah anak-anak pakai apa?" Akhirnya apa? Yang menghalang-halangi suami hijrah itu istri sendiri. Karena nggak nyambung ngomongannya. Jadi sekarang kalau Anda pengen masuk surga bersama-sama keluarga, yang pertama harus Anda lakukan adalah menjadikan anggota keluarga Anda beriman. Kalau tidak, nanti omongannya nggak nyambung. Karena ini cita-cita besar, tapi kalau sampai nggak yakin kepada surga neraka, sudah percuma. Yang kedua, Anda harus mengajak keluarga menjadi orang-orang yang berilmu, karena orang masuk surga dan masuk neraka itu cuma beda perilaku. Adzan subuh, Anda bangun, sholat ke masjid. Tetangga Anda adzan subuh bangun, ngambil kopi, kemudian menikmati kopi sambil nonton bal-balan. Kan cuma beda perilaku, nanti jam 6 pagi semuanya umurnya tambah 1 jam, kesempatan hidupnya berkurang 1 jam. Tapi 1 jam ini dengan sholat subuh dan dengarkan pengajian, ini 1 subuh, yang ini adalah minum kopi sambil nonton bal-balan. Umur mereka tiba-tiba bertambah 1 jam, umur mereka tiba-tiba berkurang 1 jam di dunia. Hanya karena beda perilaku. Dan kadang-kadang perilakunya itu mirip. Yang satu membuat orang masuk surga, yang satu membuat orang masuk neraka, itu kadang-kadang perilakunya mirip. Dengarkan kalimat saya. Tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, pada suaminya juga orang. Ayo, coba cek. Nah, yang nggak paham berarti bahasa Indonesianya jelek dulu waktu sekolah. Tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, pada suaminya juga orang.
Adegannya sama-sama tidur, adegannya sama-sama dengan suami, cuma yang satu suami sendiri, yang satu suami orang, padahal suaminya sendiri juga orang. Ayo, tambah mumet. Anda sama-sama mandi, sabunnya mereknya sama. Yang satu mandi untuk membuat suaminya betah kalau nanti ngobrol, yang satu mandi agar di jalan nanti ketemu orang lain, suami orang ketatan sama dia. Beda, perilakunya sama tapi hasilnya beda. Nah, yang bisa membedakan itu ilmu. Mana perbuatan-perbuatan yang membuat kamu masuk surga? Mana perbuatan-perbuatan yang membuat kamu masuk neraka? Itu harus dikenali, dan itu tugas utamanya adalah tugas laki-laki. Karena tadi sudah saya sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin keluarga, pemimpin perempuan. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti untuk menjaga keluarga dari api neraka itu dimulai dari menjaga diri sendiri dulu. Qu anfusakum, jagalah dirimu dulu. Wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Jadi orang yang tidak bisa menjaga dirinya tidak bisa menjaga keluarganya. Orang yang tidak bisa mendisiplinkan diri tidak bisa mendisiplinkan orang lain. Jadi untuk laki-laki berarti Anda harus memulai dari diri sendiri sebelum mengajak keluarga masuk surga. Untuk perempuan, jangan pilih laki-laki yang tidak disiplin. Karena orang yang tidak disiplin tidak akan bisa mendisiplinkan orang lain. Kayak dan sholat. Lah bapak, apa sih kebacut elek rasa sholat. Kowe bae sing sholat kono. Anaknya akhirnya nonton TV karo bapak. Lho ora sholat. Ora Pak, ning aku janji sesuk anakku tak kon sholat. Padha bapak akon aku gitu. Nanti gitu. Nah, ketika menjelaskan tentang qu anfusakum wa ahlikum naro ini, jagalah diri dan keluarga kalian dari neraka itu, Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, hakun alal muslim ayu alima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa manahahum Allahu anhum. Wajib bagi seorang suami atau ayah atau pemimpin keluarga untuk mengajarkan kepada anggota keluarganya dan pembantunya apa-apa yang diwajibkan Allah dan apa-apa yang dilarang Allah. Jadi itu nggak mungkin seorang laki-laki yang tidak punya ilmu memberitahu kepada istrinya, ya aku mau pamit ya, mau pergi arisan. Oh iya. Begitu istrinya mau keluar rumah kok bajunya ketat. Suaminya bilang, sebentar, apa ya? Ganti bajunya yang longgar-longgar, bukan yang seperti ini. Itu namanya berbaju tetapi telanjang itu kayak kamu itu. Nganggo kelambi ning peteng pecotot dadi ketok kabeh. Ukurane L nganggone S. Ganti. Nah, keluar rumah itu nggak boleh pakai baju kayak gini, bajunya longgar-longgar, tidak membentuk tubuh ngono loh. Ini suami yang ngerti ilmu agama tentang aurat dan batasan-batasan baju yang longgar. Tapi suami yang tidak belajar agama, begitu dipamiti istrinya, ya aku mau pergi arisan, lihat istrinya keluar, yes kono ndang mangkat. Kenapa? Dia nggak tahu bahwa baju yang dipakai istrinya itu justru membentuk leko-leko tubuh. Karena dia tidak tahu, dia merasa baik-baik saja. Oh malah bojoku paling seksi di antara orang-orang yang ikut arisan. Baru begitu loh orang yang tidak punya ilmu agama itu akan membiarkan istrinya pergi. Kan banyak tuh perempuan-perempuan pakai jilbab, tapi cuma kepalanya tok ditutupi kain, tapi celananya jin, kaosnya itu yang pecotot gitu loh. Jadi kita ngerti ukurannya, oh kita 34 ngono loh. Dia bojone ngopo toh? Suaminya telat jemput, istrinya di arisan, terus suaminya nanti tak jemput ya, telat 1/4 jam. Ternyata istrinya sudah pulang naik Gojek. Suaminya bilang, kamu itu sudah punya suami, kalau kemana-mana ya sama suami, nunggu saya 1/4 jam kok nggak betah itu kenapa? Aku dalam perjalanan macet. Suami yang tidak paham malah seneng, loh wis tekan ngomah to, aku urung jemput, urung mau digoncengke Kang Mukidi. Oh matur nuwun ya Kang, wis goncengke bojoku. Capek deh gitu. Lah bojomu digoncenge Mukidi engko nek dalane menggak-menggok direm-rem kayak bojomu rodok lemu, itu ada namanya gaya sentrifugal. Kalau sepeda motor itu naik motor kemudian direm, mesti donyong ke depan. Lah bojomu lemu itu lemak itu anget. Lah kok malah matur nuwun karo Mukidi lho. Jadi ibu-ibu nek
Mbak-mbak nek nikah karo laki-laki yang mudeng agama, pancen ora pengen mlebu swarga, pengen dilemokke nganggo panganan baru dilemparkan ke neraka. Kan malaikat seneng gebuki wong lemu-lemu kaya ngono. Jadi perempuan itu jangan sampai mau dinikahi laki-laki nggak punya ilmu agama, karena dia tidak akan bisa memberitahu kamu yang mana yang boleh dan mana tidak boleh, mana yang membuat kamu masuk surga dan masuk neraka, itu nggak ngerti. Wajib bagi seorang laki-laki untuk mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya, apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Karena masuk surga dan masyarakat itu cuma beda yang dipilih untuk dilakukan. Kalau Anda tidak punya ilmu, selesai. Makanya kemarin waktu tadi saya lihat ada tablik kabar kemarin, siapa orang-orang dikehendaki Allah menuju kebaikan, itu kan orang yang berilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa Allah inginkan seorang menjadi baik, maka Allah akan membuat dia paham agama. Karena dengan paham agama menjadi tahu ini yang saya lakukan, ini yang tidak saya lakukan. Oke, yang ketiga, sabar. Kok sabar, Ustaz? Pertama, memang ada dalilnya bahwa orang-orang sabarlah yang akan masuk surga. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'mau kebaddar. Para malaikat akan masuk surga dari semua pintu kemudian mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atas kalian semuanya wahai penduduk surga, bima sabartum, atas kesabaran yang pernah kalian lakukan di dunia. Jadi di sini ayatnya menunjukkan untuk masuk surga itu sabar. Sabar itu bisa jadi karena apa yang Anda lakukan bukan pilihan populer. Alhamdulillah di sini masyarakatnya luar biasa, pengajian sudah biasa, adzan subuh bersaut-sautan, itu suara yang luar biasa menenteramkan hati. Tapi coba Anda pindah dari sini, barang berapa kilo, masyarakatnya mungkin nggak sholat. Anda bangun pagi, berangkat ke masjid sholat, mungkin itu jadi bahan gunjingan. Kalau sawangan wong mangkat yang masjid kae apa melarat. Jadi sholat itu di satu tempat tertentu itu bisa menjadi gunjingan. Pakai jilbab itu tempat tertentu pakai gunjingan. Datang ke pengajian di tempat lain itu digunjing. Di sini alhamdulillah. Tapi saya ketemu tempat-tempat seperti itu. Menjadi orang baik itu kadang-kadang tidak populer. Artinya apa? Pelakunya cuma Anda, yang lain tidak melakukan itu. Masukkan pesantren itu bisa jadi gunjingan. Masa kemen bocah pinter dilebokke pesantren, berarti pesantren nguncah bodoh-bodoh ngono. Iya. Itu kalau jangan tidak sabar gitu kan, maaf, ada orang sedang di pos kamling main gaple. Terus terdengar adzan, jenengan jalan, dak. Ada yang nyindir. Mambu apa to iki to? Liyane ngomong, ketoke mambu swarga. Nah, gitu nyindir yang mau sholat itu. Wong mereka main gaple kok. Begitu yang mau masuk mau ke sholat itu melewati pos kamling tadi, kemudian negur. Nuwun Pak, assalamualaikum. Ya. Terus yang lainnya, waalaikumsalam, neng kaya ngece ngono kae suarane. Terus ngono, oh nggih Pak Haji, padahal jenengan urung haji. Kowe nek mentale kuat balik mulih ra sida salat. Jadi di beberapa tempat menjadi orang baik itu tidak populer, termasuk di negara kita ini sekarang jadi orang baik tidak populer. Itu kalau Anda tidak sabar atas pilihan tidak populer, Anda nggak jadi punya cita-cita masuk surga. Kenapa kita harus sabar? Karena dunia ini akan membuat kita yang pernah menjadi baik tiba-tiba menjadi tidak baik dalam hitungan hari. Rasul mengatakan, badiru bi amali sholihat fasatakunu fitanun kakitu lalil mudlim. Segeralah kalian melakukan amal soleh karena akan terjadi fitnah besar seperti potongan malam yang gelap. Ketika fitnah itu terjadi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Seseorang paginya beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Sorenya beriman, paginya sudah menjadi kafir. Ya bi'udinau bi'aradul minat dunia, karena menjual akhiratnya untuk dunia. Hari ini Anda lihat, wingi ngomong, ketok kaya bela Islam, malik grembyang sekarang malah mencaci Islam. Guru pengen mangan roti ning donya padahal ya wis tuwa dilengkas mati padahal.
Anda hari ini betul-betul menyaksikan orang-orang kok kaya ngene toh, kemarin tak nut kaya wong Islam paling apik. Dan tiba-tiba malah gremyang lho tak malah dadi kaya ngene toh. Rasul sudah mengatakan itu. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Menjual agamanya untuk mencari kesenangan dunia. Jadi cita-cita masuk surga itu harus dijaga terus karena nanti kalau terjadi perubahan ekonomi bisa jadi loh Anda jadi lupa berdasarkan ayat hadis ini. Yang ketiga, kenapa kita harus sabar? Karena ada hukuman yang ditunda. Allah sudah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa melakukan perbuatan yang baik, satu dzarrah akan melihat hasil perbuatan kebaikannya, dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, satu dzarrah akan melihat hasil perbuatan buruknya. Allah Maha Adil. Tetapi Ibnu Qayyim menulis dalam kitab Jawabul Kafi, hunaka nuktotun daqiqatun yaklatu fiha katsirun minan nas fi amri dzambi annahum la yarawna ta'thira fil hal fayunsa. Tetapi dalam masalah dosa ini manusia banyak yang salah paham. Ada titik samar yang banyak orang salah memahami konsep dosa. Apa itu? Ketika pelaku dosa tidak menemukan jawaban atau balasannya secara langsung, maka mereka lupa. Coba kalau setiap orang mencuri langsung ketangkap, langsung dipotong tangannya, tidak ada orang mencuri. Kalau orang berzina pulang langsung kena penyakit kelamin, nggak ada orang berzina. Orang mabuk ya pulang mabuk, habis itu ketabrak truk atau apa mati, nggak ada orang mabuk. Tapi ketika orang mabuk pulang masih sehat, orang berzina pulang masih sehat, orang mencuri pulang bahwa curiannya tidak ketangkap, orang jadi lupa bahwa dia tetap tercatat di hadapan Allah, suatu saat nanti tetap akan mendapatkan balasan, cuma dia merasa nyatane ora apa-apa. Dan itu terjadi sekarang. Banyak orang yang sangat jahat, menghina Allah, menghina Rasul, tapi mereka masih berkuasa. Mereka lupa bahwa satu saat akan ada hari pembalasan, ada hari penghukuman. Nah, karena itu Anda kadang-kadang kalau tidak sabar, nanti akan menemukan cerita-cerita di mana orang yang jahat justru diberi kesempatan Allah berkuasa. Tidak sholat tapi usaha taninya malah paling maju. Nanti Anda menemukan yang seperti itu. Yang paling kaya, rumahnya paling bagus, itu mungkin malah yang anti sholat, nggak pernah pengajian. Karena nggak pernah sholat, nggak pernah pengajian, istrinya cantik, rumahnya besar, dia mengatakan rabu tuh agama malah ngopo dadak pengajian. Ora pengajian we ya ora utang. Ora pengajian we bojoku ya ayu, ora salat we omahku gede magrong-magrong, mobilku anyar kok. Sing pengajian kalak sing akeh masalah mulane do nangis-nangis golek pencerahan dalam pengajian. Oke. Tadi saya bilang ada pilihan kepala desa. Yang satu orang tidak sholat, dulu pernah selingkuh, pernah jadi mantan preman. Yang satu takmir masjid. Lah kok setelah pilihan kepala desa, sing menang malah mantan preman itu. Jangan kan dalam hati, lo kandane Pak Ustadz kan orang yang preman itu jelek, tapi kenapa kok malah sekarang menjadi kepala desa, sementara yang baik malah tidak kepilih? Anda kan melihat seperti itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan banyak orang salah paham, berbuat dosa tapi nggak mendapatkan hukuman langsung dari Allah. Lah kalau semua perilaku dosa dihukum langsung sama Allah, nggak ada orang berbuat dosa. Kenapa banyak berbuat dosa dan berkembang biak? Karena perilaku orang yang berbuat dosa tidak semuanya langsung dibalas. Coba jenengan habis ini minuman keras, langsung muntah darah. Yakin jenengan tidak minuman keras. Tapi kalau Anda minum, badannya terasa hangat, badannya terus kemudian enteng melakukan perbuatan, mungkin besok Anda malah jadi minum lagi. Keinginan untuk melakukan perbuatan dosa berikut, yaitu sudah hukuman dari Allah sebenarnya. Jadi, bima sobatum, salamun alaikum bima sobatum. Selamat ya kalian masuk surga karena kesabaran yang kalian jalani waktu di dunia dulu. Jadi 3 ini menurut saya yang paling fundamental untuk membahas tentang bagaimana caranya keluarga kita bisa bersama-sama masuk surga. Agar menetapkan tujuan masuk surga itu sebagai tujuan bersama, berarti keluarga Anda harus menjadi orang-orang beriman. Sebab hanya orang beriman yang percaya surga ada, neraka ada. Yang tidak bisa. Yang kedua harus punya ilmu, karena perilaku menyebabkan orang masuk surga dan menyebabkan neraka itu karena beda yang dipilih. Nah, mana yang harus dipilih? Itu kalau nggak pakai ilmu bingung. Nah, yang ketiga Anda harus sabar, karena setelah Anda memilih, Anda lakukan kok tidak populer.
Sing nindakake kaya ngono kok jenengan tok wonge gur sithik, sing liyane akeh ora kaya jenengan. Itu kan membuat Anda jadi bingung. Sementara yang membuat Anda menilai orang itu jelek, ternyata secara duniawi malah baik. Selingkuh tapi ternyata di pekerjaannya malah dinaikkan jabatan. Itu kan Anda jadi bingung. Katanya Pak Ustadz selingkuh itu jelek, tapi kenapa di kantor saya orang yang selingkuh malah naik jabatannya? Jawabannya apa? Hukumannya sedang ditunda. Dihukum pasti daroh per daroh, cuma tidak semuanya langsung. Lah kita tuh kadang-kadang nggak sabar kan, apa pengennya langsung. Yang menghina Allah pas ngomong langsung mulutnya meledak, pengennya gitu loh. Yang bunuh FPI pulang langsung mati, pengennya kita begitu gitu loh. Tapi enggak, Allah menunda, menguji kesabaran kita. Skenario Allah yang paling baik, yakin, paling sempurna. Kita saja kadang-kadang tidak sabar. Ini ya rangkaian dari dakwah saya 3 kali pertemuan. Ternyata bahas keluarga itu tidak sesederhana yang jenengan bayangkan. Keluarga itu justru harus punya ilmu yang banyak. Karena menghadapi rumah tangga itu ilmunya harus banyak. Kudu duwe ilmu matematika. Nek tak blonjo semene iso cukup sesasi apa ora? Ada ibu-ibu cuma dikasih 300.000 sama suaminya, itu setengah bulan habis ngomong, "Mas, njaluk tambahan uang blonjo ditentek." Itu sing menang ngomong, "Kok entek wis diblonjo?" Allahu Akbar, Bu. Mulane sesuk nek golek bojo sing pinter matematika, 300.000 setengah sasi entek kok ijek takon, "Kok entek bar diblonjo?" Kuwi mesti wong ra mudeng matematika. Poronen 300 diporo 15 ketemune piro? Sedina iso mangan nggo anak loro duwe bojo, kon 300.000 cukup seumur hidup ngono karepe. Itu matematika. Nanti ada ilmu pendidikan, cara didik anak seperti apa, ilmu bersosialisasi bagaimana bertetangga, kemudian ilmu membuat prioritas karena kadang kebaikan datang bersamaan, ilmu tentang seksual di atas ranjang agar tidak tergoda untuk berselingkuh, ilmu menghadapi mertua yang kadang-kadang lebih menakutkan daripada nenek sihir. Gitu loh. Ilmu tentang pengelolaan keuangan, ilmu tentang hal sifatnya makanan, gimana uang yang dikasihkan suami ini cukup 1 bulan tapi makanannya bergizi, aku harus beli bahan makanan apa. Jadi dalam keluarga itu ilmunya banyak, dan kalau kita menyepelekan nanti kita kebingungan sendiri. Ini ya materi dari saya pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan, kemudian saya berikan kepada pembawa acara. Monggo Ustaz. Jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Ilyas Muhammad atas materinya. Dan langsung saja barangkali dari para jemaah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, kami persilakan. Jenengan bertahun-tahun di sini ternyata masih kademen juga tau Pak. Masih pada pakai jaket itu. Tak pikir orang sini itu sudah tahan dingin, jadi kalau datang pakai singlet-singlet gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan sudah masuk, saya baca dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon pencerahan Ustaz. Tatkala kita sudah berupaya maksimal untuk mendidik istri kita menjadi istri yang soleha, kemudian hidayah belum juga datang kepada istri kita, lantas apakah poligami adalah solusinya? Lantas bagaimana cara ataupun kunci sukses untuk menuju poligami? Tuh kan, aneh-aneh wae pertanyaan. Begini, rumah tangga itu adalah organisasi, dan karena organisasi maka dia ada manajemen, ada pengaturan, termasuk berarti ada kepemimpinan.
Yang pertama harus dipahami adalah kepemimpinan itu diserahkan Allah kepada laki-laki dan Allah akan menanyakan hal itu kepada laki-laki. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu. Sesungguhnya Allah itu akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya. Ahafadhu amdoya'ah, apakah dia menjaga kepemimpinan itu atau mengabaikannya. Hatta yas'ala rajulan ali baiti, sampai Allah nanti bertanya kepada laki-laki tentang keluarganya. Jadi kalau istri Anda didik menjadi solehah dan ternyata gagal, pilihannya bukan berpoligami, pilihannya adalah memastikan saya sanggup mendidik atau tidak. Kalau Anda sanggup mendidik berarti menambah waktu mendidik. Kalau Anda tidak sanggup, Anda mending menceraikan. Kenapa? Karena akan ditanya Allah tentang istri Anda yang tidak bisa dididik itu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan dalam Islam, milih perempuan jangan sembarangan. Nek angel didik aja mbok pilih. Makanya saya bilang nek salah nek jenengan angel didik istighfar, pilihan-pilihanmu dhewe kok ndak mendhisik kok. Siapa yang nyuruh Anda memilih perempuan itu? Yang lain banyak, yang perempuan Solo aja belum Anda pilih kok. Siapa yang mewajibkan Anda milih sesama orang Batur sing angel dia andani gitu? Pindah ganti orang Solo, tak carikan wes nanti. Sing gampang dididik. Jadi kalau ada laki-laki sudah tidak bisa didik kok menikah lagi. Lah wong didik siji wae ra iso didik loro. Logikanya ndak jalan no. Didik siji wae ra iso didik loro, gek loro padha angele, malah arep nikah meneh nomor 3. Mumet nah aku mikir wong kaya ngene iki. Jadi kalau Anda gagal mendidik istri, pilihannya adalah terus mendidik dia sampai berhasil atau menceraikan dia, bukan menambah istri. Gimana wong mendidik satu aja nggak bisa kok malah punya mau 2 istri, itu gimana coba? Terus nanti setelah menikah lagi jadi nggak adil, karena ketika istri yang kedua itu orangnya soleha, dia jadi betah di istri yang kedua, di istri pertama nanti dia nggak betah. Mas orang yang ngene istri pertama, gah yang kono wong yang dididik senengane padu karo aku, engko nek bengi nek turu aku rono gitu loh. Itu yang tidak benar dalam syariat. Kenapa? Syariat poligami itu bukan jumlah istrinya 2. Syariat poligami itu syariat keadilan. Jadi banyak laki-laki membicarakan poligami itu membicarakan tentang jumlah istri. Fankihum atau balakum minan nisa, nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3, 4, tapi tidak membaca tafsirnya. Coba baca tafsirnya. Yang laki-laki boleh menikah lagi itu adalah laki-laki yang yakin tidak mendolimi istri dan bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri-istrinya. Nek tidak bisa jangan. Karena apa? Karena kalau sampai tidak adil itu justru akan membadi bebannya di akhirat nanti. Maka saya bilang di sini, ini bapak-bapak yang mau poligami dengarkan baik-baik ini. Poligami itu bukan soal memiliki istri 2, tetapi poligami itu memimpin 2 keluarga. Di sini di istri pertama Anda rapat RT. Di istri pertama Anda ketemu dengan mertua. Di istri pertama Anda didik anak-anak Anda. Di istri pertama Anda jalan-jalan, ketemu tetangga, kenalan. Ini saya suaminya Endang. Di istri pertama Anda ikut ronda karena punya jadwal. Begitu Anda pindah ke istri kedua sama persis. Di sana ada mertua, di sana ada anak-anak, di sana ada Pak RT, ada jadwal ronda, ada tetangga. Itu namanya memimpin 2 keluarga. Nek cuma punya 2 istri, preman juga bisa nih jambak-jambakan gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal poligami, jangan bicara soal jumlah istri, tapi jumlah rumah yang harus Anda sediakan, jumlah orang yang harus Anda didik. Maka berpoligami itu memimpin 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, bukan memiliki istri 2, 3 atau 4. Kalau sekedar memiliki istri 2, 3, 4, preman juga bisa. Terus apa bedanya dengan jenggoten, bojone loro, jambak-jambakan, isin-isin ketenan. Mau dadi preman wae malah ra padu. Preman ini tempat saya ada preman istrinya banyak nggak padu, karena nek padu dituthuk karo preman kuwi. Ustadz gur ngomong sabar, ndek bojo padu gur muni sabar tok, malah tangga-tanggane memandang yang preman malah lebih berhasil membuat istrinya tidak bertengkar. Ustadz malah istrinya bertengkar sesama mereka. Jadi bapak-bapak yang mau nikah lagi, ada yang mau ngacung tak kasih air teh hangat.
Menikah lagi itu syariat, namanya syariat itu kalau dijalankan pasti membawa kebaikan. Jadi kalau Anda menjalankan syariat kok tidak ada kebaikan, berarti ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Mungkin istri yang Anda pilih salah, mungkin cara didiknya salah, mungkin tidak adil atau apa, mesti ada kesalahan. Nek bener lah mungkin, manut syariat Allah kok jadi hasilnya jelek, itu nggak mungkin lah. Maka kalimat keluhnya adalah berpoligami itu berarti memimpin keluarga yang lebih dari satu, bukan cuma memiliki istri lebih dari satu. Jadi di masing-masing keluarga perannya sama. Di istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat kalau Anda sanggup, ya tetap menjadi suami, ya tetap menjadi ayah, ya tetap menjadi mertua, ya tetap menjadi tetangga. Bukan cuma pindah rumah, pindah tidur, gawe anak baru kira diurus, pindah rumah, pindah tidur, anaknya tambah oke, yang anaknya ada loh. Anak dari pelaku poligami akhirnya ngamen, sekolah di pondok ndak betah, akhirnya nggak lulus gitu loh. Lah bapak arep didik pindah neng ngon bojone sitoke gitu loh. Kok yang kon ditangisi anake arep didik pindah neng bojone sitoke. Jadi dia itu nomaden, pindah-pindah rumah sebenarnya, bukan memimpin keluarga ke surga. Jadi berpoligami lebih sulit karena sekarang Anda harus memimpin dua keluarga untuk masuk surga. Lah ini saja pertanyaannya, bagaimana kalau istri susah dididik kok malah mau nikah lagi? Ya saya tidak akan mengizinkan, wong punya istri satu aja nggak bisa ngurusi kok mau dua. Jadi berpoligami itu seperti membangun perusahaan. Kalau sudah berhasil baru bikin perusahaan yang lain. Lah perusahaan ini mau bangkrut kok malah bikin perusahaan yang lain. Loh utangmu kok kean udah dian gitu loh. Logikanya begitu. Bukan saya menolak poligami, tidak, tapi bukan poligami yang ngawur nggak pakai ilmu gitu. Sudah nggak usah ngomong poligami depan orang banyak, nanti yang tidak pengen jadi pengen gitu ya. Yang mau poligami nanti datang aja privat ke saya langsung, tatapan 4 mata harga khusus gitu aja gitu ya. Bukan konsumsi publik. Poligami itu bukan konsumsi publik, konsumsi orang yang syarat dan ketentuan berlaku. Oke, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana apabila suami tidak mau sholat, hukum istri suruh bagaimana apakah taat pada suami, apakah tidak taat kepada suami? Mohon penjelasan. Jadi gini Bu, kalau suami tidak sholat itu menunjukkan bahwa dulu Anda ketika memilih suami pertimbangannya bukan agama. Karena Nabi jelas mengatakan jika datang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia. Agama baik itu yang paling kelihatan adalah sholat. Agama baik itu paling kelihatan sholat. Jadi kalau sampai sekarang Anda menemukan suami yang tidak sholat, yaitu artinya Pak resiko dulu mau menjadi istri dari laki-laki nggak sholat, jenengan kewanen. Nabi sudah mengatakan jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik, nikahkanlah. Anda didatangi laki-laki yang tidak baik, Anda tetap berani menikah. Anda khusnudonya terlalu besar. Wis engko tak dongake bendina muga-muga salat. Lah saiki lagi mumet wis dadi bojone suwe tiba-tiba tetep ra salat. Silahkan mumet markona, kowe angel kandhanane kok gitu loh. Dikandani Nabi nek datang laki-laki yang agamanya baik tompone dadi bojo, lagi teko ora salat kok bisa dadi bojo. Berarti kowe luwih manut hawa nafsumu daripada nabimu. Sekarang terimalah resiko ini. Nah sekarang apakah Anda memutuskan untuk berpisah atau terus menjalani nikah dengan dia? Ya tergantung, suami diajak bicara, kemudian diingatkan tentang akhirat, suruh sholat. Nek dia mau menerima nasihat, mau merubah, ya kenapa tidak? Wong bagaimanapun dia juga bapaknya anak-anak. Pisah karo dhek ya percuma, wong dhek wis ora dadi bojomu ning anake sing melu kowe rupane padha dheweke, kan ndak dino tetep nyawang gitu loh. Tapi kalau dia memang sudah susah, menghina sholat, kemudian tidak mengakui kewajiban sholat, menganggap remeh sholat, Anda istikharah deh. Umat Islam tidak akan pernah salah ketika dia istikharah. Nanyanya bukan sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia bisa menjadi suami yang baik dunia akhirat, sekarang belum, tapi suatu saat bisa, maka berilah dia hidayah, mudahkanlah dia menggapai ridhomu dan sabarkan saya untuk menjadi istrinya. Tapi kalau dia memang tidak bisa menjadi imam dunia akhirat, tunjukkan kepada saya, biar saya tidak menghabiskan umur untuk menunggu sesuatu tidak pasti. Nanti Allah yang akan memandu Anda. Ketika istikharah itu sudah Anda jalankan, insya Allah ada petunjuk. Kalau ternyata setelah istikharah belum ada petunjuk, Anda bisa musyawarah. Musyawarah itu Anda mengumpulkan orang-orang terdekat Anda, kemudian Anda nanya, bojoku nganti saiki wis sholat, cek tak terus ki apa ora? Karena dalam Islam
Nikah itu untuk bahagia, nikah itu masuk surga bersama-sama. Ketika kita menikah tidak bahagia dan ada kemungkinan tidak bisa masuk surga sama-sama, diperbolehkan terjadinya perceraian. Jadi dalam Islam itu ada syariat bercerai, tapi juga ada syariat rujuk. Yang memerintahkan bercerai itu bukan sembarangan orang. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pernah memerintahkan kepada Ismail untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena istrinya jelek. Waktu itu Ibrahim datang menemui Ismail, istrinya Ismail nggak ada di rumah, kemudian hanya istrinya. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya itu, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Dia malah menceritakan kejelekan-kejelekan rumah tangganya. Nanu bisyiddatin, nanu bidoyikin, nanu bisyarin. Jadi bojone Mas Mail niku mboten enak kok Pak, wis blonjone sithik, omahe elek, wonten mboten enten fasilitas. Ditunggu lama ya Ismail tidak datang, Ibrahim kemudian pamit, dia mengatakan, nanti titip salam ya buat suamimu dan katakan kepada saya untuk mengganti palang pintunya. Begitu Ismail datang, si istri ngomong, Mas tadi ada bapak-bapak tua kesini bertamu nyari kamu, nggak ada, akhirnya pulang. Dia titip salam. Oh, daga api. Kalau dia titip salam berarti dia bapakku. Terus dia nyuruh apa? Katanya sih suruh ganti palang pintu. Kata Ismail, ya sudah, kamu siap-siap. Aku antar kamu kembali ke keluargamu. Kenapa? Bapakku menyuruh aku menceraikan kamu. Yang menyuruh menceraikan loh Ibrahim, kelasnya. Kenapa? Karena perempuan ini jelek. Menceritakan tentang kejelekan rumah tangganya kepada orang yang baru ketemu. Ibrahim tahu Ismail suatu saat menjadi nabi dan tidak layak perempuan yang ember, suka cerita-cerita rahasia rumah tangga ke orang-orang ini menjadi istri nabi. Maka Ibrahim, sekelas Ibrahim menyuruh Ismail bercerai. Jadi Islam itu bukan kayak Kristen yang kalau apapun yang terjadi jangan sampai terjadi perceraian. Allah, hidup cuma satu kali, kita pengen bahagia. Kalau dia mukuli kamu terus, kalau dia itu nggak pernah ngasih nafkah sama kamu, kalau dia suruh sholat susah, ngapain juga nerus-neruskan sama dia gitu loh. Oh, dalam Islam itu realistis, tidak semua laki-laki itu baik, tidak semua perempuan itu baik, tidak semua laki-laki membahagiakan, tidak semua perempuan membahagiakan. Kalau kamu ketemu orang yang malah membuat hidupmu menderita, akhiri saja pernikahan kamu. Tapi tadi sholat istikharah dulu, jangan langsung. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ternyata ilmu keluarga kan banyak yang menakjubkan. Toh Anda sudah lama berkeluarga, ternyata belum tahu ilmu-ilmu seperti ini, gitu ya. Wallahu a'lam. Umat Islam harusnya menjadi umat yang paling bahagia dunia akhirat karena dibimbing oleh ilmu. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu. Datanglah majelis ilmu, Anda akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dikerjakan dan mana harus ditinggalkan. Dalam kasus keluarga, mana yang dipilih dan mana yang tidak dipilih. Gitu. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah menjadi amal soleh kita, dan saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.